Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandira Marsa. Kali ini saya membahas tentang sebuah kerajaan di Sumatera yang begitu mistis dan menarik untuk diceritakan. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share apabila bermanfaat. Yaitu sebuah kerajaan di Sumatera Barat, yaitu kerajaan Samaskuta. Catatan mengenai kerajaan. Ibu kota Samaskuta, bahasa yang umum digunakan Devanagari, agama Hindu, pemerintahan Prabhava Prabu 416 Masehi, monarki Sangkala. Sejarah tahun berdirinya tidak diketahui. Sesudahnya 416 Masehi. Catatan mengenai kerajaan. Kerajaan Samaskuta adalah sebuah kerajaan yang terdapat di pedalaman Sumatera, tepatnya di Danau Singkarak saat ini. Belum diketahui lebih banyak mengenai awal mula berdirinya kerajaan ini. Akan tetapi kerajaan ini diketahui telah ada sebelum terjadi letusan Krakatau pada abad ke-5. Selain itu, dalam Pararaton disebutkan nama raja yang memerintah di kerajaan Samaskuta pada tahun 416 Masehi adalah Prabu Sangkala. Lingkungan. Menurut Trubner dan Iguchi, kerajaan Samaskuta sejejaknya terdapat di Danau Singkarak. Berdasarkan posisi Universal Transverse Mercator (UTM), Danau Singkarak berada pada zona 47 pada titik 672734.46 m, T 9931147.63 ms. Saat sekarang, lokasi situs merupakan perairan membentang dari utara ke selatan. Terdapat di antara dua perbukitan. Perbukitan sebelah barat memiliki ketinggian 700 meter persegi, kurang lebih mdpl, sedangkan perbukitan di sebelah timur memiliki ketinggian sekitar 500 mdpl. Danau Singkarak sendiri memiliki ketinggian 362 mdpl dan memiliki kedalaman maksimal 268 meter dari permukaan. Oke, kita lanjut. Danau Singkarak, bekas kerajaan. Seminar Sejarah dan Budaya Minangkabau di Batu Sangkar, Agustus 1970, mengungkap fakta tentang keberadaan prasasti di Danau Singkarak. Prasasti ini diduga mengungkap peninggalan sejarah Minangkabau. Setelah informasi tahun 1970 tersebut, belum ada penelitian lebih lanjut untuk mengungkap dan menggali informasi lebih lanjut tentang prasasti tersebut. Keberadaan prasasti ini dilaporkan oleh tim research pengumpulan data-data sejarah Minangkabau yang ketuai Dr. Handus Hasan Basri. Menurut keterangan penangkap ikan, bagian tangga yang meninggi itu hanya beberapa meter di bawah air permukaan danau, dan di kiri kanan batu bersurat tersebut terdapat gua-gua. Demikian isi laporan tim yang dikutip dari makalahnya. Prasasti yang lebih dikenal dengan istilah Batu Basure ada di Batu Baraguang, Sumpur, tepi Danau Singkarak. Tepi batu tersebut sudah terbenam beberapa meter ke dalam danau, dan di bawah Batu Basure tersebut terdapat batu bajanjang atau tangga batu yang turun ke dalam danau, dan di tengah danau tangga tersebut menonjol ke atas dan turun lagi kira-kira 1 km dan naik lagi sampai ke pantai seberang Jorong Sudut Sumpur, dikutip dari padangkini.com. Mengenai prasasti Batu Basure sudah didokumentasikan oleh Puslitbang Arkeologi Nasional. Prasasti dari batu andesit ditemukan di depan Puskesmas Rambatan 1, tepi Danau Singkarak, Desa Ombilin, Kecamatan Rambatan. Tanggal dan tahun pasti ditemukan tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan kisaran tahun 1800-an. Saat ini sudah terinventasi dengan nomor sekian. Penanggalan prasasti sekitar abad ke-14, tepatnya pada masa Raja Aditya Warman. Sedangkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta dan Melayu kuno dengan aksara Jawa kuno. Prasasti merupakan baris 2 sloka. Bambang Budi Utomo 2007.55. Penemuan prasasti ini dapat menjadi acuan utama untuk melihat daerah di sekitar Danau Singkarak.
Muhammad Rajab dalam bukunya Semasa Kecil Kampung pada subbab Anak Danau Singkara terbitan Balai Pustaka tahun 1950 menceritakan keberadaan batu besar di sudut utara Danau Singkara jika dipukul suaranya nyaring seperti gong. Daerah ini dinamakan dengan Kampung Sudut karena memang di sana sudut utara Danau Singkara dan daerah Batu Baragong. Tidak jauh ke timur Batu Baragong tersebut ada batu besar dengan tulisan Sanskerta. Tidak banyak orang yang bisa mendekat ke sana karena arus dan bawah danau yang kuat sehingga mampu menyeret sampan ke dalam danau. Muhammad Rajab, cetakan kelima 2008 7-8. Selain catatan yang masih kontemporer di atas, Danau Singkara juga diibaratkan Lawi Nan Sahari Balayih dan cerita rakyat yang masih menjadi legenda yaitu terowong yang menghubungkan Danau Singkara dengan Danau Meninjau, yang erat kaitannya dengan cerita Bujang Sembilan dan letusan Gunung Tinju. Cerita rakyat tidak hanya sekedar cerita dongeng saja. Meski berstatus gunung mati, keberadaan Gunung Tinjau yang berada di Danau Meninjau perlu diawasi karena tak tertutup kemungkinan akan menjadi gunung aktif. Gunung Krakatau misalnya dulu termasuk gunung mati, lalu seiring berjalannya waktu masuk gunung aktif. Namun karena sudah dikategorikan gunung mati, kita tidak ada mempunyai peralatan di sana untuk mendeteksinya, kata Ade Edward, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI Sumatera Barat Sumbar. Menanggapi kasus kematian sebanyak 1.100 ton ikan keramba jaring apung Danau Meninjau Kabupaten Agam dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah, dikutip dari tribunnews.com. Catatan yang lain tidak kalah menarik dari halaman 7 Magnificent Book, letusan Krakatau diterbitkan Royal Society oleh Morse Trubner dan Co. Profesor Judd, salah satu pihak berwenang di Gunung Merapi, mengatakan pada periode tidak diketahui beberapa gunung api ini menjadi adegan dari sebuah letusan atau serangkaian letusan yang menilai dari efek mereka telah menghasilkan harus telah bahkan skalanya jauh lebih besar daripada 4 tahun yang lalu, menarik begitu banyak kepentingan. Letusan ini mampu memicu letusan gunung berapi yang ada dalam cincin api. Dalam buku Jawa disebut Pustaka Raja, kitab-kitab raja yang berisi sejarah pulau dirahasiakan selama berabad-abad di Royal Archive, dan hanya baru-baru ini membuat publik kita menemukan letusan menggelapkan alam tahun 380 Tesaka, yaitu 416 Masehi. Gemuruh terdengar suara dari Gunung Batuwara, gunung api Pulau Sari yang sekarang disebut satu dari gunung berapi yang telah punah di Bantam dan terdekat di Selat Sunda. Tulisan Glenn Buki oleh Henry Johnston. Letusan tersebut saling bersautan dan datang dari arah barat pantai sekarang ini, sehingga membuat langit gelap dan menyebabkan tsunami. Seluruh dunia sangat terguncang, gemuruh kekerasan, disertai dengan hujan lebat dan badai. Tidak hujan memadamkan letusan gunung api, sungai gemuruh luar biasa potongan dan tenggelam ke terdalam bumi. Air laut naik dan dibanjiri tanah. Daerah di timur Gunung Batuwara dan daerah barat Gunung Kamula, Gunung Raja Basa dibanjiri oleh laut. Penduduk bagian utara negara Sunda, Gunung Raja Basa tenggelam dan menyapu dengan semua. Setelah air surut menggelamkan dan tanah sekitar menjadi laut dan Pulau Jawa dibagi menjadi dua bagian. Kota Samaskuta yang menempatkan di pedalaman Sumatera menjadi air yang sangat jelas dan yang kemudian disebut Danau Singkara. Oh, seperti itu, teman. Pustaka Raja Purwa, tulisan yang ditulis abad ke-19 oleh seorang penjangga terkemuka Keraton Solo, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, mengatakan ini adalah asal-usul pemisahan Sumatera dan Jawa. Dalam tulisan ini kata kunci yang dapat ditelusuri yaitu kota Samaskuta dan Danau Singkara. Menurut Masatoshi Iguchi, dalam Java Essay, The Story and Culture of a Southern Country,
Matador British halaman 129. Kota Samaskuta ada sebuah kerajaan yang ada di pedalaman Sumatera dan tepatnya di Danau Singkara. Dugaan sementara batu Bajanjang yang dimaksudkan dalam laporan tim research pengumpulan data-data sejarah Minangkabau yang dituai Dr. Handrus Hasan Basri dimungkinkan ini pintu masuk dari kerajaan Samaskuta. Catatan dari Keraton disebutkan bahwa raja yang memerintah adalah Prabu Sangkala. Potongan-potongan sejarah mulai dari kerajaan Samaskuta, Danau Singkara, Batu Bajanjang, Batu Basure, Batu Baraguang, letusan Gunung Tinjau, letusan Krakatau setidaknya memberikan gambaran tentang adanya kerajaan di dasar Danau Singkara. Hal ini dapat digali informasi lebih lanjut agar tidak menjadi samar dan hanya dongeng belaka. Oke, sekian dari saya. Semoga dari pihak-pihak terkait, dari pemerintah dapat mengungkap apa sejarah yang tentang kerajaan Samaskuta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Saya akhiri dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.